Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Miss Rezeki berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap jangan lupa jaga kesehatan supaya kalian tetap bisa belajar dengan enjoy. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa anak-anak berdoa ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan pelajaran berikut. Alhamdulillah, saat ini kita ketemu lagi dalam pelajaran PKN. Tema 2, kegemaranku. Subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, anak-anak nanti dapat menunjukkan hal-hal yang baik yang harus dilakukan dengan adik dengan tepat. Kemudian setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan dapat membantu adik di rumah. Bagi yang punya adik, membantu kakak juga boleh, dan melakukan sikap-sikap yang baik terhadap adik. Kemudian yang ketiga, diharapkan anak-anak nanti setelah belajar, anak-anak dapat menyebutkan hal-hal yang harus dilakukan dalam melakukan kegemaran bernyanyi dan menari. Nah, perhatikan gambar berikut. Siti dan kawan-kawan gemar bernyanyi dan menari. Seperti kalian juga, Miss Rezeki yakin bahwa di antara kalian pasti ada yang suka menyanyi dan suka menari. Nah, di gambar tersebut, Lani melihat adiknya menari. Nah, adiknya suka menari. Adik menari di depan kaca. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik bahwa latihan membuat adik pandai menari. Nah, sekarang coba tuliskan 4 hal yang adik harus lakukan. Apa ya supaya kalian pandai menari? 4 hal berikut adalah menonton pertunjukan tari. Yang kedua, berlatih dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ikut kursus tari. Yang keempat, belajar berbagai jenis tari dan gerakannya. Nah, itu yang harus dilakukan supaya kalian pandai menari. Harus ada 4 hal ini, paling tidak ya, harus dilakukan. Apa ya? Saya ulangi lagi, yaitu menonton pertunjukan tari. 2, harus sering berlatih dengan sungguh-sungguh. 3, ikut kursus tari. Yang keempat, belajar berbagai jenis tari dan gerakannya. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Mana yang baik dan mana yang tidak baik? Coba perhatikan gambar yang pertama ini. Nah, kakak dan adik makan bersama. Mereka duduknya juga rapi. Adik juga duduknya rapi.
itu baik atau tidak. Kemudian gambar yang kedua, terlihat adik ini makan sambil berbicara. Dia banyak bergurau, tetapi kakaknya menasehati, adik, berbicaranya nanti ya, kita makan dulu. Terus kemudian yang ini, adik makannya juga berantakan, kakak juga makannya berantakan sambil bergurau. Nah, ini termasuk sesuatu yang baik atau tidak? Nah, ini kakaknya mengantar adiknya cuci tangan, membersihkan tangannya. Kakaknya supaya tidak khawatir, adik diantar oleh kakaknya. Kemudian, ini baik apa buruk? Iya, anak-anak bisa menyimpulkan sendiri. Terus ini kakaknya membimbing adiknya berlatih bernyanyi. Nah, kira-kira itu baik atau tidak? Yuk, ditelaah sendiri ya. Kemudian yang berikut, ketika adiknya makan, kakaknya tidak menghiraukan, membiarkan adiknya mau makannya bersih atau mau makannya berantakan, kakaknya tidak pura-pura tidak mengetahui, kemudian ditinggallah piringnya. Apakah itu perbuatan yang baik atau yang tidak baik? Nah, itu tugas kalian mencermati mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditiru, dan mana yang tidak boleh ditiru. Ya. Berikutnya, beri tanda centang pada kalimat yang sesuai. Coba yang sesuai ya. Nomor 1, mengajari anak, Nomor 1, mengajari adik bernyanyi. Kira-kira itu dicentang apa tidak ya? Wah, ternyata harus dicentang. Iya, karena itu perbuatan yang baik. Kemudian yang kedua, menghibur adik saat adik sedang bersedih. Kira-kira ini kalimat betul apa salah ya? Betul, makanya harus dicentang. Kemudian berebut mainan dengan adik. Ini karena tidak baik, maka jangan dicentang. Nah, begitu. Kemudian nomor 4, menjaga adik saat ibu sedang sibuk. Ya, berarti ini perbuatan yang baik, maka harus dicentang. Oke. Kemudian berikutnya, bermain bersama adik. Perbuatan baikkah ini? Iya, ini adalah perbuatan yang baik, sehingga harus dicentang. Membuat adik menangis. Kira-kira betul apa enggak ya membuat adik menangis? Kalau salah berarti dibiarkan saja atau diberi tanda silang boleh. Kemudian nomor 7, mengajari adik menggambar. Kira-kira sudah betul apa tidak ya? Betul sekali, boleh dilakukan sehingga harus dicentang.
berpura-pura tidak mendengar panggilan ibu. Bolehkah itu kita lakukan? Wah, tidak boleh. Makanya harus disilang atau tidak usah diberi tanda. Oke, berikutnya merapikan mainan bersama adik. Nah, merapikan mainan bersama adik, perbuatan yang baik kah? Iya, pinter sekali. Itu adalah perbuatan yang baik. Makanya harus diberi tanda centang. Oke. Nah, sekarang berikutnya saat bernyanyi dan menari bersama adik. Kita dapat melakukan apa saja? Nah, nomor 1, mengajari adik cara bernyanyi dan menari yang baik. Kemudian, memberitahu berbagai macam jenis lagu dan tari. Yang ketiga, maaf tulisannya salah ini, angkanya salah ya. Ini nomor 3, memberi kesempatan pada adik untuk bernyanyi dan menari. Kemudian yang berikutnya, memuji nyanyian atau tarian adik. Yang berikutnya, senang memberi nasihat kepada adik bila adik ada masalah saat bernyanyi atau menari. Itu yang dilakukan kakak untuk adiknya. Jadi kakak harus menyayangi adiknya. Ya, anak-anak juga begitu. Nanti anak-anak bisa belajar bersama kakak atau bersama adik dengan gembira, dengan selalu saling menyayangi. Demikian, thank you and sampai jumpa. Saya akhiri kelas Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.